Silty melihatnya dan bertanya apakah dia akan memanggilnya lagi segera, dan dia berjanji untuk memanggilnya secepat mungkin sebelum memanggilnya kembali ke kartu pelayan. Dia mulai kembali dan berhenti di resepsi untuk menjual mana core yang mengejutkan Hitsu karena dia mengklaim bahwa dia memecahkan rekor pemusnahan slime harian dengan selisih yang besar dan bertanya bagaimana dia melakukannya. Kaito berbohong dan mengatakan bahwa dia hanya beruntung dan mengambil hadiah 1.500 yennya sebelum pulang. Malam itu, dia berpikir tentang pergi ke lantai kedua Dumeon karena meskipun Goblin menakutkan, dia percaya bahwa Silpy jauh lebih kuat dan dengannya dia bisa mengalahkan mereka. Malam itu dia bermimpi tentang kenangan masa kecil di mana dia duduk di depan TV dengan Katsuragi saat seorang reporter mewawancarai ayah Katsuragi yang merupakan seorang petualang terkenal dan wawancara itu memenuhi Kaito dengan perasaan kagum saat dia memutuskan untuk mengikuti jejak yang sama dan menjadi seorang petualang. Keesokan paginya dia bangun dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang baru saat dia pergi ke lantai kedua bersama Silpy dan pedang serta perisai baru yang dibelinya dengan uangnya. Dia memutuskan untuk terus membersihkan semua Dumeon dalam perjalanannya untuk menjadi petualang paling terkenal di dunia. Mereka memasuki gua dan berjalan sebentar ketika Silpy menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan bertanya kepada Kaito apakah semuanya baik-baik saja karena dia terlihat sangat pucat dan gemetar sangat parah. Kaito terlihat ketakutan dengan gua ini tetapi berbohong kepada Silpy bahwa dia hanya sangat bersemangat tetapi saat Silpy memberitahunya bahwa dia bisa merasakan goblin di dekatnya, dia segera berbalik dan mulai berlari. Silpy bingung dan bertanya apa yang dia lakukan, tetapi Kaito berbohong dengan mengklaim bahwa dia memiliki pekerjaan mendesak di rumah. Dia tiba-tiba mengingat ayah Katsuragi dalam wawancara TV dan berhenti saat dia memutuskan bahwa dia tidak bisa melupakan mimpinya begitu saja dan meraih pedang kayunya sebelum memberitahu Silpy untuk memimpin jalan. Mereka segera menemukan goblin yang tidur di belakang batu besar tetapi Kaito terlalu takut untuk melakukan apapun, jadi dia bertanya apakah Silpy bisa membunuhnya. Dia segera setuju dan pergi untuk melantunkan mantranya saat goblin itu bangun siap untuk bertarung, tetapi mereka terganggu oleh Kaito yang melompat di antara mereka dengan pedangnya dan memberitahu Silpy bahwa dia berubah pikiran tetapi memintanya untuk siap membantunya. Dia bergegas ke arah goblin tetapi meleset dari serangan pedangnya saat goblin itu mundur. Kali ini goblin menyerang dan mencoba menabrak Kaito ke tanah tetapi dia memblokir pukulan itu dengan perisainya pada saat terakhir. Mereka berjuang sebentar tetapi Kaito perlahan-lahan mendapatkan keuntungan dan mendorong goblin itu menjauh hingga terjatuh ke tanah. Kaito segera mencoba memanfaatkan itu dan bergegas dengan pedangnya tetapi kali ini serangan pedangnya diblokir oleh goblin yang meraihnya dan melucuti senjata Kaito sebelum melompat untuk menyelesaikan pekerjaan.